berilmu itu penting sekali. Karena kenapa? Kita lihat di dalam Islam misalnya, menjelang kiamat, salah satu tanda-tanda kiamat yang besar adalah munculnya Dajjal. Kita sudah pernah pasti belajar tentang namanya Dajjal. Dajjal itu adalah, kalau misalnya diambil dari asal katanya, artinya itu adalah pembohong atau penipu. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang Dajjal, Dajjal itu keahliannya apa? Nipu, bohong. Tapi penipuan dan bohongnya itu profesional. Jadi penipuan dan pembohongannya itu di luar level-level manusia zaman sekarang. Sehingga mengakibatkan perkara-perkara yang luar biasa juga. Misal kayak pembunuhan besar-besaran, lalu kemudian pembantaian orang-orang, terpisahnya keluarga, suami istri terus kemudian cerai. Ini adalah kerjaannya Dajjal. Maka sebelum Dajjal ini muncul, ada Dajjal-Dajjal kecil kan kata Rasulullah. Ada penipu-penipu atau pembohong-pembohong kecil yang membuat juga hal-hal yang sama. Latihannya saat ini mungkin ya Israel itu. Zionis gitu kan ya. Zionis itu adalah Dajjal kecil tuh. Kenapa? Karena membuat banyak sekali kerusakan. Jadi kita bisa bayangin kalau Dajjal belum turun, itu anak buahnya Dajjal aja udah kayak gitu. Apalagi kalau Dajjalnya turun. Kita bisa bayangin ya. Sekarang anak buah Dajjal misalnya kayak Zionis misalnya. Kelakuannya justru seperti itu. Kelakuannya bunuhin orang, lalu kemudian membantai orang, ngebakar anak-anak, lalu kemudian motong kepala anak-anak dan segala macam tanpa mereka merasa bersalah. Ngambilin tanah orang, ngambilin rumah orang dan seterusnya. Ini kan sama, kalau kita bahas tentang Dajjal, Dajjal ada yang gede ada yang kecil. Kelakuannya sama, penipuan, bohong. Dan bohongnya itu mengakibatkan satu hal yang besar, yaitu adalah pembantaian, pembunuhan dan seterusnya. Jadi kalau kita berbicara tentang Dajjal nanti, kata Rasulullah apa yang menjadi kunci ketika kita berjumpa dengan fitnah-fitnah semacam ini? Kuncinya adalah ilmu. Maka Rasulullah sampaikan, kenapa begitu sulit masa-masa akhir itu ketika ketemu dengan banyak penipu-penipu atau Dajjal-Dajjal itu, ataupun yang besar ataupun yang kecil, karena ilmu itu sudah semakin sedikit. Padahal kunci untuk menghadapi Dajjal adalah ilmu, mengetahui. Tapi ilmunya sudah semakin sedikit. Kenapa sedikit? Karena kata Rasulullah ulama-ulamanya banyak diwafatkan. Ulama ini siapa? Ulama ini adalah orang yang pegang ilmu. Maka ketika ilmu-ilmu itu sudah diwafatkan yang megangnya, maka yang tinggal adalah orang-orang yang bodoh. Ketika banyak orang-orang yang bodoh, Dajjal keluar, kira-kira orang-orang bodoh ini ikut Dajjal atau ikut yang benar? Ikut Dajjal. Makanya zaman sekarang kalau kita lihat, misal contoh ya, kita ambil contoh sederhana aja, Zionis misalnya. Kenapa orang-orang masih banyak yang dukung Zionis? Karena mereka nggak paham. Di Indonesia kira-kira banyak nggak orang yang masih dukung Zionis? Banyak. Kenapa? Karena mereka nggak paham. Karena mereka nggak ngelihat sesuatu yang kita lihat. Kalau ilmunya sudah muncul, maka orang-orang jadi ngerti. Ketika orang ngerti, mulai mereka nggak suka sama Zionis. Itu yang terjadi di Barat. Makanya zaman sekarang, kalau kita ngelihat orang-orang di negeri-negeri kaum muslimin sama di negeri-negeri yang bukan muslim, lebih banyak yang sadar orang-orang yang di negeri muslim atau orang-orang yang di negeri yang bukan muslim. Yang bukan muslim. Kenapa? Karena mereka punya ilmu. Mereka ngerti Zionis kayak apa, Israel kayak apa. Maka mereka mulai melawan Zionis, nggak suka sama Zionis. Tapi di Indonesia, karena mohon maaf nih, di Indonesia jangankan ngomong Zionis, yang aneh-aneh aja masih laku, betul nggak? Ada pintu untuk pergi ke Mekah dari Indonesia, kan gitu kan ya. Dulu Sunan siapa? Sunan Gunung Jati kalau misalnya pergi ke Mekah haji dari sini. Banyak gak kira-kira yang percaya? Banyak. Ngantri tuh orang-orang masuk goa. Supaya apa? Bisa untuk pergi haji, pergi umroh. Itu banyak di Indonesia tuh. Ada orang-orang gila berpenampilan seperti ustadz dipercaya, kan gitu kan ya. Nah itu artinya pengaruh ilmu itu penting banget. Kalau seandainya ilmu itu nggak ada, maka perbuatan-perbuatan kita pasti cenderung pada sesuatu yang salah. Jadi kalau teman-teman sekalian ngelihat Indonesia zaman sekarang, solusinya apa? Sederhana, ilmu. Ini belum yang muncul Dajjal, yang muncul baru pemanasannya Dajjal. Kata Rasulullah SAW, Dajjal itu bosnya.
akan didahului oleh band-band pembukanya. Siapa itu band-band pembukanya? 30 Dajjal kata Rasulullah. Jadi sebelum Dajjal yang paling tinggi ada 30 Dajjal-Dajjal kecil yang muncul. Dan di zamannya Abu Bakar 8 yang muncul. Berarti tinggal berapa? Tinggal berapa? 30 kurang 8. Tinggal 22 lagi Dajjal yang muncul dari zamannya Abu Bakar sampai dengan sekarang. Siapa? Kita nggak tahu. Yang jelas Dajjal-Dajjal ini kata Rasulullah, ciri-cirinya adalah dia kelihatannya benar tapi sebenarnya dia salah. Itu ciri-cirinya. Dia pintar ngomong sehingga apapun yang diomongkan itu kelihatannya benar. Padahal itu nyata-nyata bohong tanpa ilmu. Itu adalah yang kita lihat zaman sekarang. Di Indonesia banyak banget. Padahal aku yakin itu belum termasuk golongan Dajjal yang 30 itu. Artinya apa? Ilmu ini penting banget. Kalau kita mau lewat fitnah dunia, maka kita harus ngerti tentang ilmu. Dan ilmu ini apa? Ilmu ini adalah segala sesuatu yang membuat kita lebih dekat dengan Allah. Segala sesuatu yang membuat kita lebih takut sama Allah. Itu adalah definisi ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu nyampein kepada kita di dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut di antara hamba-hamba Allah kepada Allah adalah para ulama. Artinya ilmu itu adalah sesuatu yang membuat orang jadi takut kepada Allah. Karena dia takut kepada Allah, dia mau nurut kepada Allah. Itu artinya ilmu. Selain itu namanya bukan ilmu yang bermanfaat. Makanya pertemuan yang terakhir kita bahas tentang ilmu yang manfaat, tentang ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa sih ketika kita doa misalnya, kita selalu minta pada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena kalau ilmu tidak bermanfaat, jadinya bukan mendekatkan pada Allah. Jadinya bukan membuat kita takut sama Allah, tapi sebaliknya membuat kita justru lebih taat sama setan. Lebih membuat kita merendahkan orang lain, membuat kita bangga diri, membuat kita jauh daripada Allah dan justru menjadikan diri sendiri sebagai Tuhan. Ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat pasti membuat kita takut pada Allah. Nah, makanya ini pentingnya ketika kita berbicara tentang masalah bagaimana membentuk keluarga yang baik, ya pasti adalah ilmu, itu kuncinya. Dan di pertemuan yang terakhir aku juga sudah bahas pada Bapak Ibu sekalian tentang kedudukan antara syariat dan etika. Kan gitu kan ya? Bahwasanya kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat, aku selalu bilang bahwasanya di dalam Islam itu etika lebih penting daripada syariat. Kenapa? Karena etika itu di atasnya syariat. Bukan berarti syariat nggak penting. Syariat penting banget. Tapi kalau kita berbicara cuma syariat doang, maka itu tidak cukup di dalam Islam. Dan tidak cukup untuk membentuk keluarga yang baik. Kenapa? Karena kalau syariat doang, maka dia jadinya adalah justru kontraproduktif. Atau jadinya adalah sesuatu yang berbahaya. Nih aku coba jelasin lagi Bapak Ibu sekalian. Nih coba lihat ya Bapak Ibu sekalian ya. Di dalam Islam itu ada yang namanya akidah. Ada yang namanya keyakinan, ada yang namanya syariat. Syariat itu adalah aturan-aturan. Di atasnya syariat itu ada namanya etika. Etika ini sering disebut dengan adab, sering disebut dengan akhlak. Apapun namanya, tapi itu adalah sesuatu yang lebih tinggi daripada etika. Misal, kalau kita lihat ya, kalau kita kerja di sebuah perusahaan, maka perusahaan itu punya akidah. Apa itu akidahnya? Akidahnya adalah ide. Ide tentang perusahaan ini mau ngapain. Itu idenya. Misal, kalau perusahaannya adalah perusahaan catering, berarti idenya adalah dia berusaha untuk buat makanan sebanyak-banyaknya untuk bisa dijual sebanyak-banyaknya orang, lalu dapat keuntungan dari makanan itu. Maka idenya ketika setiap karyawan direkrut ke sana, pasti karyawannya harus ngerti tentang makanan. Karyawannya kalau dia direkrut untuk jadi chef, berarti harus bisa masak.
Kalau dia untuk marketing maka dia harus ngerti orang-orang yang tempat orang-orang itu dijual makanan itu, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan ide bisnisnya. Itu adalah namanya akidahnya. Idenya kayak apa. Dan di dalam perusahaan ada namanya aturan. Aturan itulah namanya syariat. Jelas sampai di sini? Misal contoh syariat atau aturan di dalam perusahaan itu kayak apa? Misalnya masuk jam 9 pagi. Itu salah satu contoh. Pulang jam 5 sore, itu salah satu contoh. Masuk kerja harus misalnya berpakaian yang sopan misalnya. Atau kita punya jenjang-jenjang, ada bosnya, ada karyawannya, ada manajernya dan segala macamnya. Itu aturan-aturan di dalam perusahaan. Cuti cuma boleh setahun misalnya 12 hari dan seterusnya. Itu semua adalah aturan-aturan perusahaan. Tapi pertanyaannya sederhana, kalau orang cuma ikut aturan aja, kira-kira orang bisa berprestasi atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Kalau dia cuma masuk ke dalam kantor, lalu cuma ikut aturan aja, maka dia tidak bisa berprestasi. Kenapa? Karena dia melakukan perkara yang paling minimal di dalam perusahaan itu. Sama kayak keluarga juga sama. Islam juga sama. Islam itu ada idenya. Dari ide ini muncul aturan-aturannya. Dari aturan-aturan ini muncul satu yang lain lagi namanya etika. Dan etika ini lebih penting daripada syariat. Kalau misalnya aku ibaratkan, kalau andaikan kita bicara sepak bola misalnya, atau misalnya basket, atau misalnya permainan apapun lah, badminton dan segala macam, syariat itu cuma aturan garis keluarnya itu. Ada batas lapangannya. Kalau mau mainnya di sini ya, dikasih batas lapangan. Berarti kalau misalnya keluar daripada batas itu namanya out, namanya keluar, permainannya nggak dihitung. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Berarti harus mainnya di dalam kotak itu. Itulah namanya syariat. Syariat itu adalah batas tempat main. Kalau andaikan kita di luar daripada batas itu, kita nggak bisa main lagi. Tapi pertanyaannya sederhana. Kalau andaikan kita dikasih tahu, kita lagi mau main bola ya, ini batas main bolanya nih, garisnya ini. Pertanyaannya, ibu-ibu dan bapak-bapak, main bolanya itu di garisnya atau di tengah lapangannya? Bisa dipahami maksudnya? Berarti mainnya bukan di garisnya kan? Tapi di lapangannya kan? Karena kalau garisnya mah sempit, nggak mungkin main di situ. Itu cuma dikasih tahu bahwa ini batasnya nih. Kalau mau main di dalam batasnya. Kalau di luar batasnya namanya bukan lagi main bola. Kalau mau main di dalam batasnya, ini adalah batas garisnya. Bukan berarti disuruh mainnya di garis. Paham sampai di sini? Artinya kalau ada orang main bola di garisnya, kira-kira gimana? Stres atau enggak? Itu maksudnya etika. Etika itu adalah main tuh di dalam bolanya. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, kalau kita lihat orang-orang muslim zaman sekarang, kira-kira yang mereka pentingin mainnya atau garisnya? Paham sudah di sini? Kira-kira mainnya jadi enak atau enggak? Jadi enggak enak. Kita itu harusnya begini, yuk kita main yuk. Ayo main, tapi ini garisnya ya. Oke, bukan sebaliknya. Ini garisnya ya. Bisa difahami. Sehingga mainnya jadi nggak enak. Nah, ini pentingnya etika. Dan ini bukan hanya kunci bagi keluarga yang baik, tapi ini adalah kunci menjadi umat yang baik juga. Karena sudah aku sampaikan, kalau kita berbicara tentang umat yang baik, pasti kita berbicara tentang keluarga yang baik. Maka bagaimana kita menceritakan, nih aku ambil satu contoh lagi. Lihat ya, agama itu awalnya mudah. Agama itu awalnya mudah. Cuman kita yang jadi mempersulit gara-gara kita nggak ngerti idenya apa. Gara-gara apa? Kita nggak ngerti idenya apa. Nih contoh, kalau ibu-ibu masak, idenya masak itu apa sih sebenarnya? Tujuannya masak itu apa sih? Tujuannya masak ibu-ibu untuk apa? Untuk buat makanan sebagus mungkin? Bukan. Untuk apa ibu-ibu sekalian? Untuk dimakan. Sepakat sampai di sini? Berarti kita masak untuk dimakan. Kenapa perlu makan?
supaya kenyang. Jelas ya? Berarti bukan cuma untuk makan, tapi kenyang. Bukan hanya kenyang, tapi sebenarnya untuk bisa hidup. Sepakat sampai di sini? Dari sini kita sepakat bahwasanya bukan hanya masak, tapi harus mengenyangkan. Bukan hanya kenyang, tapi harus normal atau harus bagus, nggak ada racun dan segala macam. Paham sampai di sini? Oke, lihat ya. Masak itu punya satu ide. Apa idenya? Apa tujuannya? Buat orang bisa hidup. Itu tujuan untuk masak. Maka ibu-ibu pada awalnya ketika ngelihat ada orang kelaparan, ada orang misalnya dia bakal mati kalau dia nggak makan, ibu-ibu masak, yang ibu-ibu bisa, dia dikasih makan, dia hidup. Itu ide awalnya. Lama-lama ibu-ibu masak, lama-lama bukan lagi pengen orang makan supaya selamat. Tapi fokusnya sudah ganti ke masak itu sendiri. Bisa dipahami? Contoh, oke, mulai dari sekarang karena kita udah lama masak, bukan mulai dari sekarang. Karena kita udah lama masak, lama-lama orang itu punya mazhab-mazhab masak. Betul begitu? Ada orang Sunda punya mazhab masakan Sunda. Apa mazhab masakan Sunda? Kalau bisa mentah, mentah aja. Maka muncul karedok. Karedok itu direbus atau enggak? Enggak direbus. Ngomongin makanan mati dia. Oke, kacang panjang itu, kacang panjang atau buncisnya yang dipakai? Kacang panjangnya enggak direbus, ya kan ya? Togenya enggak direbus. Hampir semua masakan Sunda itu enggak direbus. Kenapa? Orang Sunda bilang, bukan kami enggak mau rebus, kami mau makan apa adanya. Karena semua orang Sunda makannya itu langsung, gitu kan ya. Lalu terus kemudian orang Sunda masak sayur asem. Sayur asemnya Sunda asin atau manis? Asin sama asem, namanya juga sayur asem kan itu kan ya. Nah ini sayur asem kami isinya begini, gitu kan ya. Lalu kemudian bubur Sunda ada kacangnya. Lalu muncul lagi selain mazhab Sunda, mazhab Jawa. Mazhab Jawa hampir semuanya dimasak. Namanya bukan karedok, namanya gado-gado. Gado-gado direbus dulu. Lalu kemudian buburnya nggak pakai kacang. Lalu kemudian mereka tehnya manis. Orang Sunda nggak manis. Lalu sayur asamnya manis dan seterusnya. Muncul lagi mazhab masakan Cina karena ada orang Cina. Orang Cina kalau masak pasti pakai bawang merah, bawang putih dan seterusnya dengan caranya masing-masing. Ada mazhab Jawa, ada mazhab Sunda, ada mazhab Cina, ada mazhab Sumatera dan seterusnya. Bisa difahami sampai di sini? Lama-lama, ingat tadi tujuannya masak apa tadi tujuannya? Ngasih makan orang supaya bisa hidup. Lama-lama karena mereka sudah terlalu lama melakukan itu, lama-lama mereka komen, itu tahu nggak orang Sunda pelit banget. Kalau ngasih teh nggak pakai gula, masa ngasih teh aja nggak pakai gula? Harusnya tuh pakai gula. Gula kan nggak seberapa mahal, kenapa nggak pakai gula? Lalu orang Sunda ngeritik orang Jawa, sayur asem manis, sambal manis, apa-apa manis. Itu masakan atau gula semua? Bisa dipahami Bapak sekalian. Orang Cina ngeritik orang Jawa dan orang Sunda karena masakannya berbeda. Paham sampai di sini? Padahal tujuannya harusnya adalah apa? Sama-sama kenyang, sama-sama ngasih makan. Tapi mereka lupa, fokusnya malah pada aturannya. Padahal aturannya itu supaya kita nggak keluar dari situ. Contoh aturan kalau ngasih orang makan, jangan dikasih racun, jangan dikasih sesuatu yang misalnya nggak bisa dimakan dan seterusnya. Jangan babi, yang penting kan itu kan ya. Tapi kan kita kemudian fokus pada aturan-aturannya sehingga tujuannya nggak jadi, malah ribut, nggak ngasih makan orang. Bisa difahami sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Ini yang terjadi banyak di keluarga dan ini yang terjadi banyak di umat juga. Maka kalau kita lihat Islam itu sebenarnya mudah, Islam itu sebenarnya sederhana. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali bilang sama orang, permudah agamanya, permudah Islamnya bagi orang. Pilihlah Islam tuh yang paling mudah bagi kalian kata Rasulullah. Kenapa? Karena Islam pada awalnya itu mudah.